Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang firman Allah mengenai pencobaan. Memasuki lebih dalam lagi tentang makna dari pencobaan. Minggu yang lalu saya menyampaikan bahwa pencobaan terhadap Yesus itu datang dengan memanfaatkan status sebagai anak Allah. Dan kita sudah melihat bahwa jalur pendekatan yang digunakan oleh iblis untuk menjangkau kita, menjangkau hati kita, adalah dengan melalui daging. Ia merayu kita untuk mengutamakan kebutuhan dan keinginan kita. Beberapa rayuan yang dipakai memanfaatkan dasar-dasar yang sangat masuk akal dan terlihat wajar, yang kemudian ia belokkan menjadi jerat yang membinasakan kita. Dan hari ini kita akan mempelajari prinsip yang kedua yang ia pakai untuk menyerang kita. Tetapi sebelumnya, saya perlu sampaikan kepada Anda sekalian, dengan sejujurnya bahwa peristiwa pencobaan ini secara keseluruhan adalah sangat dalam. Yang kita lakukan sekarang ini adalah sekadar mengungkapkan ketiga prinsip dasar pencobaan untuk bisa kita pahami. Ada tingkat kedalaman makna di dalam pencobaan ini yang tidak dapat kita jangkau sekarang ini. Jadi saya tidak ingin ada orang yang mengira bahwa setelah kita selesai membahas hal pencobaan ini, maka segala sesuatu yang perlu dipahami tentang pencobaan sudah diperoleh semuanya. Tidak. Yang kita lakukan sekarang ini hanya sekedar mengungkapkan tiga prinsip dasarnya saja. Mari kita lanjutkan mendengar Lukas 4 ayat 5-13. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis. Nah, Yesus sudah 2 kali berkata, ada tertulis. Jadi kali ini iblis memakai teknik yang sama, yaitu memakai kutipan ada tertulis. Ada tertulis mengenai engkau. Ia, yaitu Allah, akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Di sini, iblis mengutip dari Mazmur 91 ayat 11-12, dan ia mengutip dengan sangat tepat. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kali ini Yesus mengutip dari Ulangan 6 ayat 16. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Ada prinsip-prinsip penting yang harus kita pahami di sini, terutama bagi Anda yang baru saja dibaptis. Sekarang ini Anda masuk dalam peperangan rohani, jadi Anda harus memahami taktik yang dipakai oleh pihak musuh. Taktik tersebut sangatlah rapi dan cerdik, sangat cerdik. Di sini kita dapat melihat prinsip pertama dari pencobaan, dimulai dari ayat 5. Tapi sebelumnya saya perlu mengulas latar belakang prinsip ini terlebih dahulu, supaya Anda dapat melihat gambarannya dengan lebih jelas. Di ayat 5 dikatakan, ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kerajaan-kerajaan di sini bukan sekadar bangsa-bangsa yang berkuasa, tetapi para penguasa, pemegang wewenang di dunia ini. Iblis tidak sedang membawa Yesus dalam sebuah perjalanan wisata. Ini bukan perjalanan wisata, seperti yang biasa dilakukan oleh para turis zaman sekarang ini. Sekarang ini ada paket wisata untuk mengunjungi 8 negara di Eropa dalam 12 hari. Dan biasanya orang-orang yang mengikuti wisata ini pada saat kembali, mereka akan berkata, saya sudah mengunjungi seluruh Eropa hanya dalam waktu 12 hari. Namun bukan perjalanan seperti itu yang sedang iblis lakukan terhadap Yesus. Ia tidak sedang mengajak Yesus bertamasya melihat-lihat seluruh negeri yang ada di dunia ini. Yang sedang ia lakukan adalah, perhatikan, adalah hal yang terjadi dalam sekejap mata. Disebutkan di dalam ayat 5, dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Artinya semua itu terjadi dalam sekejap mata. Itulah poinnya. Yang sedang terjadi di sini adalah suatu penglihatan. Yang sedang kita bicarakan ini adalah perkara penglihatan, bukannya dharma wisata. Perhatikan, iblis dapat saja memberi Anda suatu pengalaman rohani yang mantap. Ia dapat membawa Anda ke suatu tempat yang tinggi dan memberi Anda beberapa pengalaman rohani,
seperti penglihatan. Dan penglihatannya tentu saja luar biasa tentang segala kemegahan penguasa-penguasa dunia ini. Waspadalah terhadap penglihatan rohani yang datang dari iblis. Saya ingin mengingatkan Anda yang baru saja dibaptis. Anda mungkin masih belum berpengalaman dalam peperangan rohani. Jadi jangan mengira bahwa setiap pengalaman rohani itu berasal dari Allah. Matius di dalam ayat-ayat yang menceritakan tentang peristiwa ini menyebutnya sebagai gunung. Matius menyebutkan bahwa iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi, yaitu pengalaman kerohanian yang sangat tinggi. Pengalaman kerohanian itu tidak selalu berasal dari Allah. Saya tidak selalu yakin bahwa pengalaman kerohanian yang didapat seseorang dari sebuah KKR itu berasal dari Allah. Alasan mengapa saya meragukan hal itu adalah karena hanya dalam waktu 1 minggu saja orang-orang itu sudah menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Ia masuk ke dalam keadaan depresi. Nah, jika sebuah pengalaman kerohanian memberikan tekanan batin bagi jiwa Anda setelah beberapa waktu, hal inilah yang menimbulkan kecemasan saya. Pengalaman seperti itu lebih besar kemungkinannya tidak berasal dari Allah. Iblis mengangkat Anda hanya untuk membanting Anda. Itulah satu-satunya alasan mengapa ia mengangkat Anda. Sikapilah setiap pengalaman kerohanian Anda dengan hati-hati. Terlebih lagi terhadap mereka yang menawarkan janji untuk memberi pengalaman kerohanian yang instan. Salah satu contohnya adalah bahasa lidah. Saya sendiri tidak menolak bahasa lidah, namun saya prihatin melihat orang-orang yang mengejar pengalaman berbahasa lidah bukan untuk tujuan melayani Allah dengan lebih baik, melainkan untuk mendapatkan rasa terjamin keselamatannya. Mengejar sensasi pengalaman rohani. Nah, orang-orang yang sekedar mengejar rasa terangkat ini akan segera mendapatkannya dari iblis. Iblis membawanya ke atas. Anda ingin merasakan pengalaman terangkat? Iblis dengan senang hati akan memberi Anda pengalaman itu. Tetapi berhati-hatilah, waspadalah terhadap pengalaman-pengalaman semacam itu. Juga terhadap kemeriahan KKR kesembuhan. Saya tidak menentang penyembuhan. Hal ini sudah pernah saya sampaikan sebelumnya. Namun hati-hatilah jika kecenderungan Anda hanya ingin mengejar sensasi pengalaman rohani. Ini sangat berbahaya. Iblis sangat bersedia untuk memberi Anda pengalaman-pengalaman semacam itu. Dan Anda akan mengalami kesulitan dalam membedakan mana yang asli dan yang palsu. Tidak semua bahasa lidah berasal dari Allah. Demikian pula halnya dengan kesembuhan. Berhati-hatilah akan hal-hal seperti ini. Demikianlah iblis memberi Yesus sebuah penglihatan. Penglihatan tentang kerajaan-kerajaan di dunia ini. Anda perlu waspada terhadap penglihatan. Ada penglihatan yang berasal dari Allah dan ada pula yang bukan. Penglihatan yang berasal dari Allah sangatlah luar biasa. Saat Anda menerima penglihatan dari Allah, penglihatan yang datang adalah penglihatan tentang kemuliaan Allah, bukan tentang kemuliaan dunia. Jadi amatilah isi dari penglihatan itu. Apakah penglihatan itu menyuburkan kedagingan Anda atau memperkuat persekutuan Anda dengan Allah? Ada perbedaan yang sangat menyolok di antara keduanya. Dapatkah Anda melihat perbedaannya? Jika Anda merasa sangat bersemangat, tubuh Anda gemetaran, tangis Anda meledak-ledak, muntah, dan Anda tenggelam dalam kondisi emosi yang parah, itu adalah rekayasa emosi. Pengalaman seperti itu tidak berasal dari Allah. Pengalaman rohani yang sejati tidak membutuhkan permainan emosi semacam itu. Tetapi jika Anda sedang dibawa masuk dalam suatu pengalaman rohani yang sesungguhnya, ketika Roh Allah mengangkat Anda tidak akan mengalami dorongan semangat yang meledak-ledak seperti itu. Ada damai dan keteduhan yang luar biasa di dalam pengalaman itu. Roh Allah menginsapkan Anda akan dosa-dosa Anda dan hal itu akan berlangsung secara tenang. Hati Anda terasa hancur. Orang yang diinsapkan akan menangis diam-diam. Itulah tanda dari pengalaman rohani yang berasal dari Allah. Ia tidak akan mendorong Anda untuk masuk dalam suasana yang menggebu-gebu. Bedakanlah hal-hal yang bersifat kedagingan dan yang dari Roh Allah, yang berasal dari dunia ini dan dari Allah secara hati-hati. Jika Allah sedang berkarya, kejadiannya sangat jauh berbeda. Penglihatan dari Allah yang diterima oleh Yesaya, Esra, Petrus, Yohanes, dan yang lainnya adalah penglihatan tentang Allah dan kemuliaannya, bukan tentang kemuliaan dunia yang mendorong hati Anda untuk mencintai dunia.
Jadi pahamilah prinsip-prinsip itu supaya Anda tahu bagaimana membedakan antara satu dengan yang lainnya. Jika Anda datang dalam sebuah acara kebaktian yang melibatkan banyak orang, ini tidak berarti bahwa setiap kebaktian KKR itu salah. Waspadalah dan jangan biarkan diri Anda hanyut dalam rekayasa emosi yang dijalankan lewat musik dan lagu. Waspadalah terhadap segala tindakan yang akan memainkan emosi Anda. Berusahalah untuk tetap dekat dengan Allah. Tenangkan roh Anda di hadapan Tuhan supaya Anda tidak terbawa masuk dalam hal-hal yang sesat. Pernahkah Anda melihat jutaan orang bergerak mengikuti komando? Sangat mengesankan, membakar semangat. Orang-orang komunis tahu persis bagaimana memakai cara-cara mengarahkan massa. Efek massa dipakai untuk mengendalikan orang-orang. Satu orang meneriakkan slogan, dan massa menanggapi teriakan itu dengan gemuruh. Tidak lama kemudian mereka akan menjadi liar. Sesudah acara selesai, saat mereka pulang ke rumah, mereka akan bertanya-tanya, kenapa saya melakukan hal itu tadi? Jawabannya sederhana, karena semua orang melakukannya. Cukup satu orang yang memulai dan teriakan itu akan menjalar ke semua peserta. Iblis adalah ahli dalam memainkan perasaan Anda. Berhati-hatilah. Saya sungguh sedih melihat orang-orang Kristen memakai teknik yang sama seperti orang komunis. Mereka mengira bahwa mereka bisa melayani Allah dengan cara ini. Anda tidak akan bisa melayani Allah dengan memakai teknik-teknik satanik atau duniawi seperti ini. Anda akan mendapat hasil yang berlawanan. Hasil dari penggunaan cara kebaktian massal seperti itu adalah tingginya jumlah mereka yang mundur dari kehidupan rohani. Jumlah orang-orang yang mengingkari keputusan yang sudah mereka buat untuk Tuhan sangat tinggi. Para ahli statistik mengetahui hal ini. Sekitar 80% mengundurkan diri di dalam tahun yang pertama. Hasil seperti inikah yang Anda harapkan? Memang sangat mengesankan melihat betapa banyaknya orang yang masuk dalam daftar orang bertobat. Namun pertanyaannya adalah, berapa banyak yang akan bertahan sesudah tahun pertama? Berapa banyak yang bertahan setelah 5 tahun? Jadi pahamilah peperangan rohani ini. Pahamilah teknik yang dipakai oleh pihak musuh. Pahami bahwa ia tahu persis bagaimana cara untuk memainkan kedagingan Anda. Jangan mengejar pengalaman rohani murahan seperti ini. Yohanes 8 ayat 31-32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.